Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita kali ini masuk pada materi e-budgeting atau terkait dengan pengelolaan keuangan secara digital atau elektronik, ya. Di mana pertemuan ini berhubungan juga dengan pertemuan-pertemuan kita sebelumnya pada mata kuliah Governance Digital ini, ya. Teman-teman tentu masih ingat kita di pertemuan sebelumnya membahas terkait dengan digital governance pelayanan inovasi pelayanan publik, ya, dengan munculnya konsep-konsep smart city, ya, mulai dari perkembangannya yang dilakukan oleh setiap daerah dengan memperhatikan masalah-masalah tertentu yang sifatnya urgent atau spesifik, yang dari situ memunculkan adanya perencanaan yang lebih efektif, efisien, dan disitulah digitalisasi mulai dikembangkan agar permasalahan tersebut dapat lebih mudah, lebih efisien dikembangkan, ya. Kemudian konsep yang berikutnya, pertemuan berikutnya kita membahas terkait dengan governance and corruption, ya, di mana secara digital dari konsep smart city yang terus berkembang itu menjadikan konsep cara meminimalisasi korupsi dilakukan secara digital, ya. Dimana kalau kita bahas kemarin terkait dengan KPK yang bertanggung jawab pelaksana kegiatan tersebut bersama lembaga penegak keadilan lainnya, bersama dengan pemerintah, karena memang fungsi pelaksanaan pelayanan ini adalah pemerintah yang bekerja sama dengan lembaga legislatif dan legislatif tentunya, itu dilakukan secara digital pula. Nah, kaitannya dengan e-budgeting kali ini, kita bisa melihat bahwa e-budgeting ini penting dilakukan untuk meminimalisir adanya korupsi juga, ya, karena tujuan dari e-budgeting ini pengelolaan keuangan dilakukan bukan hanya semata-mata lebih efektif atau efisien saja, tapi juga lebih kepada pertanggungjawabannya yang lebih akuntabel, ya, lebih dapat bertanggungjawabkan karena sifatnya transparan dan bisa dievaluasi, ditinjau oleh beberapa pihak yang berhubungan dengan lembaga tersebut, ya. Jadi kurang lebih nanti dalam 30 menit ini saya sampaikan terkait dengan beberapa hal, ya, terkait dengan konsep dan kenapa e-budgeting ini diperlukan, ya. Kronologis latar belakangnya nanti kan saya sampaikan juga terkait dengan landasan pemerintah dalam melakukan e-budgeting, karena memang e-budgeting ini bisa kita katakan masih belum komprehensif di negara kita. Di beberapa daerah masih cukup tertinggal dan belum siap untuk melakukan e-budgeting. Namun program dari pemerintah, ya, dasar peraturannya sudah mencoba mempersiapkan ini semua, gitu. Nah, kemudian bagaimana proses e-budgeting ini berjalan, kita sampaikan juga, ya, dari smart city yang pernah kita bahas kemarin terkait dengan tata kelola pemerintahan secara digital yang baik, ya, di mana salah satunya poin di situ adalah e-budgeting, ya. Di luar itu ada e-planning, ada e-procurement yang akan kita bahas berikutnya, dan digitalisasi lainnya. Nah, di mana e-budgeting ini ada dalam satu rangkaian dari beberapa indikator tersebut yang prosesnya itu ternyata cukup complicated, gitu, yang nanti kita bahas. Kemudian bagaimana proses penyusunannya, ya, akan kita bahas juga, dan bagaimana pelaksanaan dan penata usahanya juga berhubungan dengan daerah-daerah tertentu, karena tentunya ini harus bisa dilakukan secara komprehensif, ya, terkait informasi dan tata kelola, pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Nanti juga di sini akan saya coba sampaikan beberapa contoh pilot project yang sudah beberapa berjalan, yang mana sebenarnya ini sudah berjalan 3 tahun belakang, dan harapannya di 3 tahun ini 2022 sudah bisa terlaksana secara maksimal di setiap daerahnya. Namun kita bisa melihat perkembangan dari negara kita di era pandemi ini sepertinya sebenarnya akan lebih memudahkan ini. Namun bisa kita lihat sepertinya kalau saya melihat belum cukup efektif dalam pelaksanaan dari e-budgeting. Jadi mungkin kita akan bahas
beberapa kasus yang sudah berjalan dan mungkin beberapa kasus yang masih terdapat kendala. Dan izin saya untuk share screen terkait poin-poin yang akan saya sampaikan terkait dengan budgeting ini. Jadi diperhatikan juga dari PowerPoint yang sudah saya share sebelumnya dan teman-teman bisa melihat dari materi yang lain juga untuk kita sama-sama belajar. Nah, oke. Di sini teman-teman terkait dengan budgeting, saya mulai dari konsep latar belakang budgeting. Jadi budgeting ini tidak terlepas dari planning dan procurement. Budgeting ini ada di tengah-tengah antara planning dan procurement. Planning itu berupa perencanaan, procurement ini berupa pengadaannya, ya, pelaksanaan dari budgeting. Jadi budgeting ini adalah pengelolaan keuangan yang bersumber dari perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya, yang kemudian dikelola, dirumuskan untuk dikeluarkan dalam bentuk procurement, pengadaan barang ataupun jasa. Nah, kedua ini budgeting dan procurement termasuk juga planning ini merupakan bagian dari government, di mana pemerintah memang yang punya fungsi utama dalam governance, ya, governance kita sebagai pelaksana, ya, sebagai penanggung jawab dari pelayanan dari pemerintahan untuk mengelola keuangan barang dan jasa dari pemerintahan. Di mana kalau perumusannya, ya, yang memiliki fungsi budgeting itu memang yang menganggarkan memang dari legislatif atau DPR. Namun untuk pelaksananya, ya, pengelola lanjutannya itu adalah pada level pemerintah. Nah, budgeting di sini digunakan untuk mempercepat proses perencanaan yang sudah dilakukan sebelumnya dalam penganggaran. Ya, penggunaannya pula ini sangat penting tentunya untuk mewujudkan transparansi, ya, jadi lebih terbuka, lebih akuntabel lah, lebih dapat bertanggungjawabkan, ya, untuk memberantas penyimpangan anggaran daerah maupun juga sampai pusat, ya, agar tidak disalahgunakan kita pas dalam anti korupsi. Namun memang kalau kita bisa pahami transparansi itu sebenarnya masih cukup terbatas pada unit-unit tertentu saja yang bisa mengakses, belum sampai pada masyarakat bawah masyarakat melihat di jalan karena memang ada informasi-informasi yang memang masih sifatnya untuk internal, ya, hanya yang berwenang saja, misalnya di inspektor atau dinas terkait atau dari lembaga legislatif yang bisa mengakses tersebut. Ini fungsinya agar tidak disalahgunakan. Nah, kemudian terkait dengan payung hukumnya, ya, ini pemerintah sudah memiliki yang disebut sebagai kebijakan agar pengelolaan keuangan ini dilakukan secara elektronik, teman-teman. Ya, jadi secara bertahap, ya, sudah disusun dari PP 12/2019 ini bahwa pengelolaan keuangan daerah ini harus didasarkan pada elektronik, ya. Elektronik yang paling lambat sebenarnya ditargetkan adalah 3 tahun paling lambat sejak Maret 2019. Nah, jadi Maret 2022. Artinya sebenarnya kan sudah 3 tahun sudah berjalan. Namun memang karena pandemi ini kalau kita melihat belum bisa terlihat pelaporannya, ya. Padahal ini sangat berfungsi banget, kan? Nah, saya coba masuk ke dalam dulu. Di mana pada pasal 22 di sini, ya, ini pemerintah daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi. Paling tidak ini meliputi beberapa hal. Ini penyusunan program kerja, ya, planning tadi, ya, masuk dalam budgeting. Yang ada rencana kerja SKPD terkait, ya. Nah, ini disusun anggarannya setiap SKPD. Kemudian pengelolaan pendapatannya, pelaksanaan dan penatasan keuangan daerah, akuntansi pelaporan, hingga pengadaan barang dan jasa. Nah, ini kan sebenarnya kalau ini bisa dilakukan secara terintegrasi penuh, ya, ya, tanpa ada kekurangan dari beberapa poin di sini,
tentunya ini sangat memudahkan kinerja dari dan mungkin ya saya rasa ini mungkin di awal-awal tentu sangat berat, tapi kan kita kan prosesnya jangka panjang. Ya, kalau jangka pendek memang cukup berat, jangka pendek mungkin proses ini masih cukup setengah-setengah ya, karena saya yakin proses ini butuh banyak effort SDM yang memenuhi kapasitasnya dan teknologi yang harus jalan dengan SDM yang apa namanya yang ada di situ. Bahkan SDM sendiri harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada dengan aplikasi-aplikasi yang saya rasa update yang saat itu ya, kalau saya memperhatikan sendiri ya, terus update itu kan memang bagus, namun kita bisa melihat bahwa perkembangannya update versi ini perlu diperhatikan, jadi jangan sampai kita baru menyesuaikan pada tahap ini, kemudian pada tahap berikutnya sudah muncul lagi yang baru. Ini kan artinya butuh proses penyesuaian lagi dari SDM yang ada. Jadi kebijakannya harus jangka panjang. Oke, memang di awal cukup berat, tapi kita kan fokusnya jangka panjang ke depan. Dan beberapa daerah masih hanya beberapa daerah yang menjalankan ini, tapi daerah-daerah lain yang mungkin masih 75% atau 80% belum sekali menjalankan cara ini. Nah ini jika Pemda tidak menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini ya, maka Mendagri atau Menko dapat menunda dan atau memotong dana transfer umum. Ini kan sangat disayangkan. Tapi saya rasa kejadian ini belum dievaluasi, harus 3 tahun sejak Maret 2022 kemarin. Nanti coba kita amati lebih lanjut ya. Nah di sini dari Permendagri ini informasi keuangan daerah ini adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data, informasi serta penyusunan, monitoring, evaluasi dokumen pengelolaan keuangan secara elektronik, meliputi beberapa hal yang sama dengan yang sebelumnya, yang sebenarnya ini bisa diakses oleh publik ya, tapi publik bisa mengakses dengan kata-kata tertentu seperti mengajukan pelaporan dulu, mengajukan permohonan dulu, itu yang terjadi. Tapi profesi nggak apa-apa, yang penting bisa dapat aja informasinya, karena memang khawatir kita membuka informasi publik itu disalahgunakan. Jadi untuk saat ini mungkin saya rasa nggak apa-apa, kita masih bisa mengakses itu dengan catatan harus mengajukan permohonan. Oke, berikutnya, nah ini terkait dengan proses budgeting yang ada di dalam proses e-governance ya. Jadi mulai dari e-data, ya, elektronik data, e-planning, e-budgeting, evaluation gitu, hingga ini berupa development ya. Kemudian evaluasinya ya. Ini ada beberapa poin. Nah, di mana kalau kita bisa melihat dari proses e-governance itu ada di poin sini ya, e-budgeting, di mana e-budgeting itu ternyata juga lumayan memakan energi di sini ya. Ini profil keuangan daerah, di mana e-budgeting ini pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, dan terakhir elektronik pertanggungjawaban dan pelaksanaan keuangan daerah. Kemudian barulah bisa untuk dilakukan ke tahap berikutnya seperti e-procurement-nya itu. Nah, memang di tahap ini harus cukup jeli, di mana proses inilah bisa dikatakan proses transaksional yang terjadinya penyalahgunaan anggaran atau penyelewengan atau kita sebut sebagai korupsi ya ada di proses ini. Nah berikutnya ini ada beberapa poin terkait dengan yang pertama adalah penyusunan perencanaan anggaran daerah. Ini ada tahapan-tahapannya, penyusunan perencanaan anggarannya. Nanti silakan diperdalam kembali di sini. Kemudian poin B terkait dengan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah ya, yang saya singgung tadi di atas ini ya, pada poin e-budgeting. Jadi pada proses e-budgeting yang pertama adalah penyusunan perencanaan anggaran daerah. Ya. Tambahkan di sini. Ini terkait dengan proses e-budgeting. Yang pertama adalah proses penyusunan perencanaan anggaran keuangan daerah. Dan beberapa tahapan di sini
Yang kita tahu adalah tentu dari penyusunan kebijakan dulu, kebijakan terkait dengan APBD, ya APBD, kemudian rencana dari kebijakannya, kemudian rencana kerjanya, ya, kemudian disesuaikan dengan rencana APBD atau RAPBD, ya, kemudian disusun dengan dokumen-dokumen. Ini terkait dengan proses yang pertama. Proses yang kedua adalah penelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah. Itu tahapannya terbagi jadi ini ya, ada 3. Pelaksanaan dokumen, pelaksanaan anggaran, kemudian ada pelaksanaan anggaran kas dan surat penyediaan dana, pelaksanaan dan penatausahaan kas daerah ini berhubungan dengan tata usahanya atau hal-hal teknis yang perlu diatur terkait dengan keuangan daerah. Proses yang ketiga adalah informasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah. Nah, di mana ini tahapannya adalah tahapan untuk melakukan realisasi anggaran, namun juga bisa melakukan semacam perubahan. Kemudian ada operasional, perubahan ekuitas, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian informasi yang kedua adalah informasi yang berikutnya, maksudnya informasi terkait dengan pertanggungjawaban. Kalau ini terkait dengan akuntansi dan pelaporannya, ya. Kemudian ini pertanggungjawabannya, ini ada 2 ya, yang dipertanggungjawabkan adalah rancangan perda tentang pertanggungjawaban APBD serta rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabarannya. Jadi terbagi 2, perda, ya, garis bawahi. Ini perda ini antara legislatif dan eksekutif, ya, peraturan daerah. Nah, kalau yang bawah ini yang berkaitan dengan peraturan daerah atau eksekutif, ini lebih kepada pelaksanaannya. Ya, kalau di sini lebih kepada konsep perdanya secara umum yang dikomandoi oleh legislatif. Kalau kedua ini lebih kepada pelaksanaan yang dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah atau eksekutif. Berikutnya, ini informasi barang milik daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya yang umum sebenarnya, yang masyarakat juga boleh tahu dan bisa mengaksesnya melalui pengajuan permohonan informasi daerahnya. Oke, kemudian ini saya masuk pada pilot project yang ada. Ini pilot project ini yang sebenarnya sudah digagas pada 2019 ya, bulan Juli, yang kita bisa melihat kondisi integrasi aplikasi daerah pilot project dengan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. 2 provinsi telah terintegrasi web service, 2 provinsi telah ditarik datanya. Ini adalah informasi awal sebagai baseline dari rencana budgeting, ya, pengelolaan keuangan daerah secara elektronik. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 provinsi sebagai pilot project yang sebenarnya muatan utamanya provinsi ini nggak bisa berjalan kalau dari daerah yang ada di bawahnya, kabupaten kotanya nggak berjalan. Jadi pilot project yang dihitung ini lebih kepada levelnya provinsi, tidak bisa menggandeng daerah-daerah. Nah, yang terjadi malah sebaliknya sih, beberapa tempat ya. Misalnya terkait dengan Barat ataupun Jawa Timur, Surabaya ataupun Bandung. Ini malah sebaliknya, kota atau kabupaten itu malah lebih duluan ya berkembang daripada provinsi. Kenapa? Karena memang secara teritorial, secara beban kerja, secara pengelolaan itu semakin spesifik akan lebih mudah mengelola. Namun ketika ini diangkat pada tingkat provinsi, ya tentu menjadi lebih timpang lagi, karena satu provinsi saja ada banyak kabupaten kota sehingga mengalami banyak permasalahan yang dihadapi ini.
perbedaan format RKPD, perbedaan kodifikasi standar aplikasi yang berbeda-beda setiap daerah. Nah, ini yang perlu diseragamkan sebenarnya. Tapi itu ini proses yang saya sendiri belum mendapatkan laporan terkait ini, belum menemukan. Jadi coba silakan kita evaluasi bersama. Sekarang nanti jika teman-teman ada diskusi bisa disampaikan ya terkait dengan daerahnya masing-masing, mungkin bisa disampaikan di sini. Nah, ini beberapa contoh ya, seperti di Jakarta, ini DKI tidak masuk dalam pilot projectnya dari Kemdagri, saya nggak tahu karena mungkin sebagai ini ya otonomi khusus ya, karena kita kan bicara tentang daerah itu di luar otonomi khusus adalah otonomi daerah. Kalau di sini otonomi khusus tentu lebih sangat mudah untuk maju ya, dan e-budgeting sudah berjalan ya, cukup awal di situ, sama dengan kota-kota seperti yang ada di Surabaya ataupun apa namanya di Bandung. Tapi kalau di Jakarta sebagai provinsi sudah jalan duluan. Namun kalau kita bisa melihat, ya mohon maaf, ada provinsi Papua yang sebenarnya otonomi khusus, tapi secara SDM dan teknologi belum bisa berjalan seimbang. Secara kebijakan ya, ada 7 poin ya, kebijakan dan SDM yang sebagai konsep utama. Kebijakan memang sudah ada, tapi kan levelnya kan pusat, bukan level daerah. Kemudian secara SDM dan teknologi ini yang masih belum bisa diimbangi dengan wilayah-wilayah lainnya. Karena itu memang di sini digagas agar bisa segera bisa diselesaikan. Makanya juga kenapa ini diambil provinsi? Karena harapannya ketika ditarik provinsi sebagai proyek, maka daerah-daerah kota kabupaten ini bisa ikut naik juga. Ini beberapa aplikasi yang memang hanya bisa diakses dari DKI Jakarta, ada yang dari Jawa Tengah, dan juga ini kalau nggak salah yang dari Jawa Timur, di mana ini bisa diakses oleh yang dinas-dinas terkait atau lembaga instansi yang punya kewenangan. Jadi kalau masyarakat umum tidak bisa mengakses secara langsung kecuali dengan permohonan ajuan. Nah, ini terkait dengan kelebihan dan kekurangan e-budgeting di daerah. Dan memang secara kendala penerapan e-budgeting adalah itu jaringan internet. Tapi lebih kepada SDM dan aplikasinya. Kalau menurut saya ketika internet ada tapi SDM dan aplikasinya kurang mendukung, ya cukup susah juga. Nah, kemudian ini kasus ini e-budgeting, semua orang tahu anggaran Kopen, Elbon, dan sampai UKS. Ya memang secara detail sampai sejauh itu, namun hanya sekedar tahu aja untuk menindaklanjutinya, untuk perlu effort lebih lagi gitu ya. Kemudian di beberapa tempat memang sudah ada e-budgeting, seperti di Surabaya ini udah lama banget juga ya. Namun kan memang sifatnya masih parsial di bagian tertentu aja ya. Nah, kalau kita lihat e-budgeting yang dijelaskan di atas kan cukup kompleks ya. Dan oke, mungkin itu aja teman-teman dari saya yang bisa saya sampaikan. Dari diskusi, pertanyaan, atau ada tanggapan dari teman-teman, silakan bisa disampaikan ke forum untuk jawab lebih lanjut. Sekian dari saya, dan teman-teman juga boleh menambahkan informasi tambahan dari materi atau media lainnya agar kita yang sama-sama belajar ini bisa semakin bagus, sama-sama paham. Dan di sesi kali ini setelah selesai, kita akan membahas terkait dengan e-profil. Itu kegiatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik sebagai tindak lanjut dari adanya. Nah, silakan teman-teman jika ada pertanyaan, diskusi dan bisa disampaikan.